Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Di video sebelumnya kita sudah membahas kaitannya dengan Windows 11 ya, atau Windows 11 yang fitur-fiturnya apa saja, dan bocoran dari beberapa halaman website yang lain sudah beberapa juga ada. Kita akan coba lihat langsung ke website dari Windows-nya ya, Microsoft-nya. Tampilannya kurang lebih seperti ini ya di laman dari Microsoft.com. Jadi bukan Microsoft yang Indonesia ya. Kalau Microsoft Indonesia beda lagi ininya tampilannya. Jadi ini adalah tampilan resmi yang langsung dari laman Microsoft yang berbahasa Inggris. Kurang lebih demikian. Jadi kita akan coba lihat beberapa hal yang ada di Windows 11 atau Windows 11 ini ya, yang secara resmi ini memang belum bisa di-download atau belum bisa diunduh dari laman Microsoft-nya ini. Dan menurut informasi akan tersedia dalam beberapa waktu ke depan, bisa jadi di akhir tahun 2021 ini. Yang pertama kita lihat dulu ya tampilan awal dari Windows 11 ini. Jadi kurang lebih demikian ya. Ada beberapa perubahan drastis yang terjadi di tampilan ini. Mungkin kalau dilihat dari posisi ini ya, posisi penunjukan ini, waktu dan tanggal itu masih sama, posisi indikator baterai, kemudian indikasi koneksi internet, apakah menggunakan WiFi atau menggunakan LAN atau menggunakan jaringan datanya ada di situ ya, di sebelah pojok kanan bawah. Nah, yang berbeda adalah kalau dibandingkan dengan Windows 10 itu adalah posisi dari tombol-tombol atau menunya ya. Itu ada di bagian tengah, persis di tengah bagian bawah layar. Nanti kita akan lihat juga ya intro yang diberikan oleh si Microsoft di laman resminya. Jadi saya mencoba merekam kemarin apa yang ada di tampilan atau perkenalan atau introducing dari Windows 11 ini. Kita akan lihat di sini ya. Yang pertama yang terlihat berbeda sekali ya di Windows 11 ini ada menu yang memungkinkan kita untuk melakukan splitting Windows ya di di layar desktop ini. Jadi ada beberapa tampilan atau beberapa template dari tampilan Windows yang kita bisa pilih di sini. Ada yang seperti ini ada dibagi dua layarnya secara vertikal, kemudian ada yang dibagi dua dengan berbeda porsi dari Windows secara vertikalnya dibagi tiga dan seterusnya. Di sini ada beberapa yang sudah disediakan. Jadi itu salah satu yang membedakan antara Windows 10 atau Windows 10 dengan Windows 11 ini. Kemudian ada lagi fitur yang lain ya yang ada di Windows 11 ini yang kaitannya dengan koneksi ke beberapa platform yang kalau misalkan kita terkoneksi di sini ya, mau nanti partner atau rekan kita itu menggunakan aplikasi video conference yang berbeda, itu tidak masalah. Mungkin ada yang menggunakan Zoom meeting, ada yang menggunakan Google Classroom misalkan ya, atau Google Meeting, ada yang menggunakan Skype misalkan, ada yang menggunakan platform yang lain, itu bisa diakomodasi di sini. Nah, itu yang membedakan. Jadi tinggal klik saja kontak yang ada di yang tersimpan ya di Windows ini di profilnya, kemudian nanti dia bisa terhubung ke rekan atau teman atau kawan atau keluarga atau famili yang lain yang menggunakan platform video conference yang berbeda. Nah, kemudian dari tampilan yang lain yang juga berbeda ataupun baru ya, termasuk baru yang ada di sini, ini ada namanya Windows misalnya widget ya namanya ya, kalau di Android itu ya kurang lebih seperti ini. Ada tampilan-tampilan seperti misalkan keadaan cuaca, kemudian suhu dan lain-lain yang kaitannya dengan beberapa hal yang seperti yang kita bisa temukan di di sistem operasi Android gitu ya. Nah, memang secara desain ini dirancang dan dimaksimalkan untuk perangkat komputer yang tidak menggunakan
tidak ataupun menggunakan keyboard secara fisik gitu ya. Jadi kalau misalkan kebetulan kita menggunakan convertible laptop gitu ya, yang bisa menjadi tablet dan bisa menjadi laptop konvensional, maka Windows 11 ini bisa lebih maksimal kinerjanya dengan tanpa atau pada saat dia dijadikan mode tablet gitu ya. Nah, kalaupun misalkan dia juga dioperasikan di komputer yang tidak menggunakan atau tidak mempunyai secara fisik keyboard, itu juga dia bisa dimaksimalkan di sini. Karena memang dia dirancang untuk bisa beradaptasi di semua jenis perangkat komputer yang berbeda ya, baik tadi yang masih menggunakan keyboard secara fisik ataupun yang sudah tidak lagi menggunakan keyboard secara fisik gitu. Jadi itu yang juga membedakan si Windows ini dengan Windows yang sebelumnya. Kemudian ini yang seperti juga di bocoran yang kemarin ya, kaitannya dengan game. Ini dia kalau tidak salah bisa terkoneksi ke nanti Microsoft Store yang juga menyediakan ataupun Microsoft Store yang mungkin juga terkoneksi ke penyedia game yang Xbox gitu ya. Nah, saya kebetulan tidak terlalu tahu banyak tentang game atau Xbox, jadi tidak bisa terlalu banyak bercerita kaitannya dengan itu. Misalkan ini ada laptop yang laptop klasik ya, yang punya keyboard dan tidak bisa dijadikan sebagai mode tablet misalkan, itu bisa berjalan dengan seperti biasa. Kemudian kalau misalkan dia nanti dijadikan mode tablet, kemudian dia dioperasikan menggunakan pen gitu ya, maka dia juga bisa beradaptasi dengan itu. Ataupun dia dioperasikan sebagai tablet yang diposisikan vertikal, itu juga dia bisa nanti akan operasikan. Nanti kita akan lihat ya, ada beberapa video yang menunjukkan hal itu dan menunjukkan adaptasi yang luar biasa dari Windows ini. Kemudian yang saya juga sempat dengarkan dari perkenalan di malam Jumat kemarin ya, sekitar jam 11 malam waktu Indonesia Tengah ya, sekitar jam 10-an waktu Indonesia Barat itu, bahwa dia juga sudah dirancang untuk bisa hemat daya sekitar 40% dari Windows sebelumnya. Dalam artian kalau dia dioperasikan sebagai sound operasi, maka penggunaan daya baterai kalau itu dioperasikan di laptop ya, itu bisa hemat kurang lebih 40%, sehingga paling tidak secara keseluruhan dia bisa mengurangi penggunaan daya dari sisi sistem operasinya sendiri ya. Nah, kemudian untuk kita tahu apakah komputer ataupun perangkat laptop kita itu bisa kompatibel dengan Windows 11 ini, kita bisa melakukan pengecekan terlebih dahulu nanti dengan menginstalasi namanya aplikasi, kalau tidak salah ini PC Health Check ya. Jadi di situ nanti akan ada informasi apakah PC ataupun komputer kita itu hardware-nya cukup untuk diinstalasi Windows 11 ini. Baik, di sini juga sudah diperlihatkan atau diinformasikan mengenai sistem minimum system requirement dari Windows 11 ini. Kita lihat ya, dia membutuhkan atau memerlukan prosesor secepat apa, minimal katanya di sini 1 GHz ya. Kalau lebih baik kalau misalkan dia dioperasikan di prosesor yang lebih kencang dari ini. Masuk lagi nah dia perlu internet connection juga ya, karena intinya dia akan nanti mencari Microsoft account-nya. Jadi artinya untuk nanti bisa menginstalasi ini, paling tidak kita punya Windows yang resmi ya, bukan Windows bajakan. Itu akan bermasalah nanti kalau pada saat kita menggunakan sistem operasi Windows yang bajakan, kemudian akan kita instalasi dengan ini, karena dia akan secara online mengecek menggunakan jalur internet ya. Baik, harganya berapa? Oh, ini di sini ya, shop for Windows 11 compatible PC at this retail. Tapi ini PC-nya ya, bukan ininya ya, bukan Windows-nya. Coba kita lihat ini. Kalau ini dia nih, ini di Amazon ya, katanya ini Windows 11 brings you closer to what you love gitu ya. Nah ini, jadi kalau sebenarnya tidak ada biaya yang dibebankan ke user ya, pada saat mereka sudah memiliki Microsoft Windows yang misalkan Windows 10 sebelumnya yang resmi, kemudian kita tinggal di upgrade saja. Kalau yang ini tadi, ini harga-harga laptop yang kompatibel ya dengan Windows 11 ini. Baik, kita akan coba lihat introducing atau perkenalan dari Windows 11 ini ya, sambil kita saksikan bersama ya. The new Start menu, with its simple, clean, and beautiful centered layout, is optimized so you can find what you need quickly.
Use the search bar to find things anywhere on your PC, OneDrive, and the web. Use the recommended section to jump right back to editing. Introducing Snap Layouts. New on Windows 11, layouts tailored to the size of your screen. Pick the layout that suits you, and with a couple of clicks, you're set up to do your best work. And Windows is going to remember this. You'll see what I mean in a sec. This is complexity made simple, but deceptively simple because nobody else lets you do this with this many windows. And pro tip, you really should be, an extra monitor gives you more screen space to spread out. And you have the convenience of taking your device with you. When you do need to move around, the windows on your monitor minimize to your laptop so they don't disturb what you were doing. And now with Windows 11, and this is where the magic really happens, when you reconnect, everything is back where you had it before. No more trying to remember what you were doing. No more reconfiguring your layout. It's just right back to the way that you had it. So relax and get right back to doing. Baik, paling tidak, jadi ada 4 yang disediakan ya. Contoh yang ada di video ini. Bisa jadi kita bisa menambah beberapa desktop lagi sesuai dengan yang diperlukan dan sesuai dengan spesifikasi atau kemampuan hardware yang dimana di instalasi Windows 11 ini. Jadi paling tidak tadi sini ada 4 ya. Satu katanya untuk home ini, satu kemudian untuk pekerjaan, kemudian satu untuk games, satu lagi untuk yang lain. Ini yang jadi dikatakan dia bisa beradaptasi ke banyak mode, baik itu tablet, baik itu compatible laptops ya, atau laptop model clamshell atau model yang klasik seperti yang sekarang saya gunakan ini. Jadi dia bisa beradaptasi dengan itu. Kita lihat ini kalau misalkan dia menggunakan compatible laptop. I have a 2-in-1 because I didn't want to also buy a tablet. But to be honest, I never use it without the keyboard because it feels too different. Windows 11 always feels like Windows. And you'll see what I'm talking about as soon as you detach your keyboard. It's the same beautiful centered taskbar, just with a touch more space between the icons. We've added bigger touch targets and subtle visual cues to make resizing and moving windows easier. You still have Snap to make the most of your screen, and when you rotate, not only is it smooth, but we've stacked them on top of each other because it just makes sense. We've also added gestures because we know how important they are, especially when you don't have a keyboard. And they're the same ones you use on the trackpad today, so you don't have to relearn how to use your device. It's a consistent experience with subtle differences to make Windows adapt to you. Next, we've refined the different ways that you can interact with your PC, so you can use it however you want to. Many of you like to use a pen because it's a great way to sketch out ideas or highlight and take notes. With Windows 11, we're enabling haptics to make using your pen even more engaging and immersive. I cannot wait for you to get your hands on one of these because it's amazing to feel and hear the vibrations as you click and edit and write and sketch. Or you can use the new Touch keyboard, which is amazing. There are new themes, so you can make it yours. It might even feel like the one you have on your phone. You can swipe with your thumb, use the spacebar as a cursor, and it wouldn't be complete without emojis and GIFs. And last but certainly not least, voice typing. Arguably the fastest way to get your ideas down on paper. Nah, ini ya salah satu fitur yang juga saya temukan di Introducing Windows 11 ini adalah kaitannya dengan voice recognition. Ya, di sini kita bisa melakukan konversi dari apa yang kita sebutkan atau apa yang kita omongkan atau kita bicarakan seperti ini ke dalam bentuk teks. Jadi speech to textnya, speech to text recognition-nya di sini luar biasa ya. Tapi biasanya belum tahu apakah nanti dengan menggunakan bahasa Indonesia itu bisa juga terkenali dengan atau direkognisi atau dikenali dengan benar gitu ya, kata-katanya. Tapi yang pasti kalau yang dicontohkan di sini kan usernya menggunakan bahasa Inggris, kemudian apa yang diucapkan itu bisa di konversi menjadi bentuk teks seperti ini. Jadi kalau misalkan kita membuat narasi dari apa yang kita ucapkan,
terutama kalau yang bahasa Inggris ya, itu akan sangat-sangat mudah dan luar biasa di Windows 11 ini. Tapi nanti kita akan coba cari tahu ya, Pak, kalau sudah kita lakukan instalasi, apakah voice recognition-nya ini dengan bahasa Indonesia itu bisa berjalan. Yang sedang ditampilkan adalah projecting dari laptopnya secara wireless ya. Ya biasanya ini ada fitur dari TV yang mendukung koneksi wireless monitor ya, asal dia terkoneksi ke WiFi yang sama, nanti secara wireless apa yang ada di tablet ataupun di laptop itu bisa dikirim ke TV. Jadi di tablet atau TV atau komputernya itu mendeteksi ada sebuah perangkat wireless monitor. Kita lihat lagi, ini kaitannya dengan game ya. Baik, jadi apa yang saya tangkap adalah bahwa kalau sebelumnya itu ya, kalau ingin memainkan game-game yang ada di Xbox itu kan kita harus memiliki Xbox gaming player ya. Jadi kalau dengan Windows 11 ini Microsoft sudah memberikan kesempatan bagi penggemar game atau penggemar Xbox game itu dengan bisa memainkannya tanpa harus memiliki Xbox konsol ya istilahnya ya. Jadi cukup dengan mengakses Xbox gaming. Nah, ini yang kaitannya dengan Microsoft Store ya. Mungkin ini yang terakhir, coba kita lihat. And it is beautiful. Oh, that's cool. I love seeing Disney Plus in the store. The store is so simple to use, search is incredible, and it's still the safest and most secure way for you to get your apps on Windows. And we're making sure every app you need is there. Just one more small surprise. Android apps coming to Windows. And I mean coming to Windows. They can be integrated into Start. They'll be integrated in your taskbar. Nah, kira-kira itu ya. Apa yang ada di Windows 11 ini atau Windows 11 ini, dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semua dan rekan-rekan sekalian yang menonton video ini. Dan kalau nanti ada kesempatan untuk melakukan upgrade dari Windows 10 atau Windows 10 yang sekarang ada di PC atau laptop saya ini, kan kita akan coba dokumentasikan lagi dan sampaikan lagi ke rekan-rekan nantinya ya. Baik, terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.